Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sudah menggosok gigi sebelum tidur? Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya. Karena bukankah menggosok gigi merupakan sebuah kebiasaan yang kita lakukan sejak kita masih kanak-kanak. Kita tentu masih ingat bagaimana orang tua kita mengingatkan, mengajari kita untuk rutin dan rajin menggosok gigi paling tidak 2 kali dalam sehari, menjelang kita tidur dan ketika kita bangun dari tidur. Saudara, kegiatan menggosok gigi itu adalah tindakan yang sederhana sebetulnya. Kita membersihkan gigi kita dari sisa-sisa makanan yang kita konsumsi. Kita buang semuanya dari sela-sela gigi kita. Namun sekalipun tindakan sederhana, namun menggosok gigi punya dampak yang luar biasa. Gigi kita jadi kuat, mulut kita jadi segar, dan semuanya itu mendukung kesehatan tubuh kita. Saudaraku, menjaga kesehatan bukan sekedar tindakan memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita, memberi asupan pada tubuh kita. Tapi menjaga kesehatan juga berarti membuang sesuatu yang tidak mendukung kesehatan tubuh kita. Karena dengan mengisi dan juga membuang, kedua hal itu mampu membuat tubuh kita sungguh-sungguh dikuatkan dan sehat. Demikian juga saya rasa dengan kehidupan iman kita. Ada begitu banyak hal yang perlu buat iman kita. Ada sesuatu yang pantas kita masukkan dalam hidup iman kita supaya bertumbuh. Firman Allah kita konsumsi, menjadi asupan iman kita setiap hari. Tetapi ada juga hal-hal yang mesti dibuang, dibersihkan dalam hidup kita. Karena dengan cara itu juga iman kita terpelihara. Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, pada Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-31, dia berbicara sesuatu tentang manusia baru. Manusia baru itu bukan sekedar seorang yang telah menerima Kristus Yesus, seorang yang telah menerima pengampunan. Tapi seorang manusia baru juga adalah orang yang telah membuang karakter hidupnya yang tidak membangun. Pada ayat 31 paling tidak, Paulus ngomong begini, segala kegeraman, kepahitan, kemarahan, fitnah, buanglah itu. Semuanya itu tidak layak disimpan dalam hidup kita. Karena semua itu tidak akan pernah mampu mendukung kesehatan iman kita. Itu yang membuat apa? Iman kita sehat. Satu sisi kita menerima firman Tuhan. Satu sisi kita berdoa, kita memohon berkat Tuhan. Tapi dari pihak kita, kita juga membuang segala sesuatu yang tidak mendukung pertumbuhan iman kita. Saudaraku, hidup mungkin berat. Masalah-masalah membuat kita penat. Tapi seberat-beratnya masalah, ada juga masalah yang membuat kita makin sehat. Ketika kita tahu bagaimana di dalam masalah-masalah hidup, ada Tuhan yang membangun kehidupan kita. Sehingga masalah itu menjadi bagian dalam hidup kita, berdamai dengan semua masalah itu. Masalah itu menjadi bagian dan cara Tuhan untuk mengingatkan dan mendewasakan iman kita. Tetapi ada juga dalam hidup kita bahwa masalah-masalah yang tidak perlu itu mesti dibuang. Masalah-masalah yang tidak penting itu mesti dicampakkan, dijauhkan dari hidup kita. Karena dengan kita menerima dan juga membuang, ada sinergi, ada sebuah keseimbangan dalam hidup kita. Sehingga hidup iman kita pun dikuatkan, hidup iman kita pun disegarkan.
Oleh karena itu mari kita hadapi hari-hari hidup kita. Masalah seberat apapun, mari kita bersandar kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk membuang segala sesuatu yang tak penting dalam hidup kita, supaya kita bisa melihat hari-hari depan kita sungguh hari-hari yang indah, karena ada Tuhan yang bersama kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kasih Allah yang senantiasa ada dan hidup bersama-sama kami. Terima kasih kalau Engkau senantiasa memberikan begitu banyak asupan iman, supaya iman kami bertumbuh, supaya iman kami makin dewasa. Namun ajari kami juga Tuhan, untuk membuang segala yang tak penting, segala sesuatu yang tak perlu, supaya hidup iman kami makin bertambah baik hari demi hari. Biarlah kehidupan kami sebagai manusia yang baru itu juga diimbangi dengan sikap hidup yang bertanggung jawab, sikap hidup yang mau menyimpan segala yang benar, segala yang mulia, dan menjauhkan hati kami dari segala perangai karakter yang tak berkenan di hati Tuhan. Istirahatkan kami Bapa, supaya esok kami boleh bangun untuk menghadapi hari-hari kami, menerima kebenaran firman Allah, juga membersihkan hidup kami dari segala hal yang tak penting untuk kami pikirkan, yang tak penting berdiam dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam dekap kasih dan cinta-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat malam, kiranya Tuhan akan terus membersihkan hidup kita menjadi manusia baru di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Amin.